bukan karena Allah gitu. Tapi karena tujuan tertentu. Kalau jualan pengen laku jualannya, bukan ketika wiridan amalan-amalan atau bacaan-bacaan mengagungkan asma Allah itu, karena kita terpacunya gini, niatnya yang salah. Mau baca doa itu untuk kekayaan, untuk kemudahan usaha. Nah, di luar itu nggak dibaca, yang salah. Tapi mau butuh mau enggak dibaca istiqomah akan jadi jampe pemakai, artinya dipakai untuk apa aja bisa, mau cincin bisa, mau apa, karena niatnya karena Allah. Tapi kalau karena sesuatu yang berurusan dengan dunia, maka yang didapat cuma itu aja, lancar usaha, tapi gak baru, gampang cari duitnya, gampang habisnya juga. Jadi yang barokah itu sedikit sisa, apalagi banyak. Ada doanya, ada. Mas pengen kaya gampang doanya. Allahumma yasir alaya dunia. Ya Allah, berikan kepada saya kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Kama yasar taha alal abdi. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang sudah kaya raya. Orang yang sudah kaya raya nggak mimpi, ingin apa aja jadi, karena ada sesuatu yang akan dikeluarkannya, yang akan dibeli, karena syaratnya ada, uangnya, kekayaannya ada, mau tukar istilahnya bisa, mau dibeli bisa, mau diadakan yang tidak ada jadi ada bisa. Karena apa? Ada kekuatan, powernya. Kalau kita nggak punya apa-apa ya mimpi. Nah kemudian masih banyak duit, ada doanya, ada. Satajiduni fil mali hadzal yaum. Ya Allah, berikan kepada saya duit yang banyak pada hari ini, bukan hari esok. Contoh hari ini, detik ini, menit ini, jam ini mewujud dengan izin dan ridho Allah. Nah hari ini datang, nanti ini duhur nih, asar masih kurang, minta lagi. Nanti datang lagi, maghrib masih kurang lagi, minta lagi. Terus. Nanti tiap hari bertambah, bukan berkurang. Karena invest itu, kita sering doa itu. Apalagi kita sedang misalkan jualan nih, di dasar kita dibacakan doa itu. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali lebih bagus ya. Kalau berkali-kali, minimal 3 kali. Gitu. Nanti Allah akan ketuk hatinya orang yang tadinya mau beli di si Anu, beli kita. Allah yang ngetuk hatinya, bukan orang lain. Nah, diketuk supaya memberikan rezeki kepada kita dengan membeli sesuatu atau jasa, mempergunakan jasa kita yang kita bisa. Kita ngejual jasa nih, bengkel misalkan, maka dengan jasa kita ke sana. Jadi Allah memberikan rezekinya ke sana. Iya, dituntut. Kemudian setelah kita dapat, barokahnya ada. Kan yang tidak barokah ini didapatinya mudah, dikeluarkannya mudah dengan cara penyakit, apa, dengan cara apa gitu ya. Percuma kita capek-capek kita usaha tapi nggak ada hasil. Kan pinginnya ada hasil, ada yang untuk dimakan, untuk kebutuhan kita sehari-hari, ada untuk sisanya, untuk keinginan kita yang lain, untuk operasional kita yang lain. Itu tidak habis saat itu, tapi ada sisanya. Orang mau ngomong apa terserah, seperti saya baca doa itu banyak yang protes, Ustaz, banyak yang nggak ngerti ilmunya. Saya jawab, karena saya butuh. Kalau Anda tidak butuh jangan doa.
kan saya diperintahkan udhuni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku maka akan aku penuhi segala kebutuhanmu, akan dicukupkan, akan dipenuhi gitu. Kalau orang yang nggak butuh jangan minta gitu. Karena saya butuh, saya minta. Kemudian dia mengeluarkan dalil, mudah aja bagi saya akan ikuti apa yang diomongkan oleh orang itu ketika masuk logika ilmiah. Kemudian ada dasar hukum referensinya, siapa orang yang memberikannya. Kalau orangnya masih seperti itu, usianya masih sama dengan saya, percuma kata saya. Ini yang memberikan doa ini orang yang usianya 142 tahun masih hidup, saya bawa. Dan orangnya juga jauh dari keramaian, di gunung, bukan di tengah keramaian di kampung. Dan kiai gitu, kiai jelas-jelas kiai, santrinya juga nggak terhitung. Nah karena dia nggak membutuhkan hadiah dunia, maka dia di gunung. Nah kalau kita ingin bersilaturahmi ya datang ke sana di gunung, bukan di kota. Nah kebetulan pernah diketemukan dengan beliau, diberikan oleh 3 hari 3 malam itu cuma 1 kalimat, doa, ijabahnya doa. Sederhana, tapi apa yang saya rasakan saat ini itulah doa beliau, dari beliau sababiahnya. Salah satu di antaranya jembatannya, saya dipertemukan dengan Menteri Agama Pak Lukman Hakim. Ya, di rumah beliau di gunung, dipertemukan dengan para pejabat ketika dimarahi oleh beliau di sana. Dan alhamdulillah gitu ya, ketika itu saya duduk berdampingan dengan beliau di kursi, malah yang para pejabat beralaskan karpet di sana di bawah. Ya alhamdulillah kan satu penghargaan, walaupun kita nggak punya harta, pangkat, gelar, jabatan, tapi bukan urusan dunia milik mereka, tapi urusan yang lain milik kita. Sehingga nggak aneh orang mau mengecam gimana, jangan ngerti ilmunya. Kalau kita ngerti ilmunya, ya bahasa inilah hasilnya, hasil karyanya. Dari mana? Dari dulunya sebuah doa jadi berbentuk syariat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Hasilnya, manfaatnya, bukan ngarang-ngarang di terawang. Betul kalau benar. Kalau ini mau bisa dibaca oleh siapapun, tapi maaf nggak ada di toko buku. Ya, ini mah tulisan saya. Cuma untuk mempermudah jadi bahasa intelektual, bahasa kekinian. Contoh misalkan kalau dulu orang-orang kafir itu pendengki, pendendam, dan membantai. Nah, bahasa sederhananya kan bahasa membantai itu dengan emosional atau temperamental, gitu, dengan kemarahan yang sangat tinggi orang-orang kafir itu, sehingga membantai kaum muslimin di zaman para nabi, para rasul. Nah bahasa sekarang kan sederhana, temperamental atau emosional. Berarti orang pada waktu itu dengan emosional, jadi lupa diri, lupa segalanya, bahkan logikanya juga hilang, hati nuraninya juga hilang karena emosi yang sangat tinggi, hilang alam bawah sadarnya. Sehingga mudah dimengerti, sederhana, yang harus yang bertele-tele ayat Al-Quran misalnya, jadi 4 baris, 4 kali. Kalau kakinya enggak.
lumayan tuh yang gatalnya. Coba yang tadinya pedih pegang aja, pedih enggak gitu, pedih teh ketika ditempelin doang. Yang gatalnya masih gatal enggak, hilang ya, enggak gatal lagi kan, perih enggak perih lagi, perih itu seketika itu. Nah orang yang enggak ngerti mah aku padahal buka bacokan aja. Wah, kalau enggak yang digigit binatang berbisa, enggak bisanya itu keluar semuanya. Bisul, kemudian yang bungkul, bisul yang enggak ada mataan atau apapun lah. Dan ngobatin yang ada yang mungkin bisa, wah, dia enggak kan bisa terbayang. Aduh, barang mah kalau enggak nyala terbang sama ini, terbang bisa dibayangkan ya, ke ini aja nembus ke kepala, apalagi nggak apa boleh buat, dia kan udah hidup di Jakarta itu ada yang tersumbat, kadang-kadang entah itu karena prostat atau apa saluran kantong kemihnya terganggu sehingga tidak normal ketika berhubungan intim. Nah maka harus diluluskan dulu, ya terpaksa dibiarkan bukan menjoli. Nah itu langsung nyala begini, langsung terbang ya. Mas aja kan barusan yang tadinya lemas jadi karena apa nah, ini yang ototnya tuh ada tulangan ada apa itu kan ototnya lembek, nggak kaku nggak keras. Ini kan ada tulang-tulang yang keras sehingga ini aja bisa begini, apalagi itu yang lembek. Nah logikanya gitu, logikanya jadi terpancing ya, mati terpancing. Makanya kalau saya ngobatin yang stroke yang nggak bisa apa-apa dibiarin. Nah seperti ibu kan langsung tanpa sadar dulu. Kan asalnya mah nggak bisa bicara sama sekali, gini aja pakai isyarat. Nah, makanya saya hantam dulu ini karena kan di otak pembekuan pembuluh darah di otak itu yang ini udah tenang baru ke bawah. Tapi bagus sih ibu mah, saya cepet prosesnya. Ininya juga lentur, nggak begini nih. Kan ada yang begini, gini. Ini mah perlu proses yang agak lama. Gitu. Kalau yang begini, ibu begini, udah responnya bagus, nggak parah gitu, nggak ini. Ininya juga kan, udah tadi udah bisa ngangkatnya. Ya, alhamdulillah gitu. Ada peningkatan. Sekarang ya mas ya, rasa ngantuk hilang ya? Nggak ada, ini ngantuk malah ngerasain ini masih lelah, letih, hilang. Sekarang lihat ya, penglihatan terang. Yang tadinya redup, lemes gitu, nggak ada terang karena kaget tadi, kaget. Jadi membangkitkan rasa kaget yang mendalam. Makanya tanpa sadar kan reaktif sampai ke bawah. Nah itu kapan berakhirnya, jangan pikiran mas Bang, kapan berakhirnya nih penderitaan ini kan gitu.
ternyata bisa terakhir.